pertama melakukan pengkajian. Selamat siang, Amang. Selamat siang, Sus. Baiklah, Amang. Di sini saya Putri Silaban akan melakukan pengkajian keluarga kepada keluarga Amang. Tapi terlebih dahulu saya mau bertanya, apakah Amang bersedia untuk saya kaji? Bersedia. Baiklah, Amang. Di sini saya mempunyai pertanyaan yang pertama. Nama Amang siapa ya? Buha Silaban. Umur Amang? 53. Tanggal lahir Amang? Tanggal 2 Februari. Pendidikan terakhir Amang? SD. Pekerjaan sekarang? Karyawan. Amang mempunyai anak berapa? 6. Berapa laki-laki? 2. Dan 4 perempuan. Apakah 6 anak Amang ini semuanya tinggal bersama Amang sekarang? Enggak. Yang tinggal sama Amang sekarang ada berapa orang? 4. Dan selebihnya apakah sudah bekerja atau masih bersekolah? Sekolah. Pertama, pertanyaan selanjutnya di sini saya punya pertanyaan. Di sini ada pertanyaan aktivitas rekreasi. Jadi di sini kalau contohnya ada hari libur, apakah keluarga Amang memilih untuk pergi berlibur keluar atau memilih di rumah saja? Di rumah. Di sini aku juga ada pertanyaan stresor jangka pendek. Di sini saya mau tahu dong, Amang, harapan Amang untuk saat ini yang pengen Amang capai di keluarga seperti apa sih, Amang? Mendoakan anak sekolah. Nah, itu jangka pendeknya. Sekarang untuk jangka panjangnya. Iya, aku bilang jangka panjangnya biar anak sukses lah. Baiklah. Di sini juga saya juga mau bertanya. Ketika orang Amang dalam keluarga Amang itu ada suatu masalah, yaitu apakah Amang cukup menyimpannya sendiri atau cuma berdua sama Inang? Dan juga jika Amang menceritakan kepada anak-anak, kepada keluarga, apakah semua berespon? Iya, Semua berespon. semua berespon. Berarti masih bisa dikatakan kalaupun sekarang jarak Amang dengan anak-anak yang lain jauh, komunikasi masih tetap baik. Iya. Saya mau tanya dong, Amang, untuk keluarga Amang sendiri, Amang memiliki berapa keluarga? 9. 9. Anak pertama laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kedua, Laki-laki. ketiga, Laki-laki. keempat, Laki-laki. kelima, Laki-laki. keenam, Perempuan. ketujuh, Perempuan. kedelapan, Perempuan. 9. Laki-laki. Amang anak keberapa? Anak kelima. Kelima. Apakah orang tua Amang dua-duanya masih hidup? Enggak. Untuk keluarga Inang sendiri, kalau ketepatan Inang kecil di sini, tapi saya yakin Amang juga pasti tahu. Kalau orang Inang berapa berkeluarga ya? 10. Anak pertama, Perempuan. kedua,
laki-laki. Ketiga, Perempuan. keempat, Perempuan. kelima, Perempuan. keenam, Perempuan. tujuh, Laki-laki. delapan, Perempuan. 9, Perempuan. 10 perempuan. Perempuan. Ya. Kalau Ina sendiri anak keberapa ya? Ketiga. 3. Untuk orang tua dari Inang, apakah dua-duanya masih lengkap? Enggak sus. Untuk keluarga Amang sendiri saat ini apakah sudah ada yang meninggal? Untuk contohnya ini kan orang Amang kan 9 keluarga, 9 berkeluarga. Apakah ke-9 ini semuanya masih hidup? Masih. Untuk Inang semuanya juga masih hidup semuanya. Masih. Tapi orang tua sudah tidak ada lagi. Untuk sekarang apa sih penyakit yang diderita Amang? Iya, rematik lah ya sus. Rematik. Amang sendiri tahu kalau Amang itu penyakit merasakan rematik itu apa sih yang pertama kali merasakan, makanya Amang tahu kalau Amang menderita penyakit rematik? Payah menginjak tanah. Seperti nyeri kayak Iya, gitu. nyeri. Nyeri pada telapak kaki lah ya, Mang. Kaki. Terus apakah nyerinya itu cuma di bagian telapak kaki atau ada area lain, atau mulai dari pinggang sini? Enggak. Cuman di Telapak kaki. atau mulai dari telapak dungkul Enggak cuma di telapak kaki, mulai dari pergelangannya lah dibilang. Kaki. Kira-kira udah berapa lama ya Amang tahu kalau Amang sudah menderita penyakit rematik? Mau 2 tahun lah. 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini Amang udah tahu nggak sih harusnya kalau penyakit rematik itu kalaupun nggak bisa berkali-kali, sekali harus konsultasi ke dokter? Ke dokter sus, tapi ke bidan pernah. Ke bidan pernah. Iya. Dia pernah ngasih obat atau dia nganjurkan? Iya. Pernah ngasih obat. Pernah. Tapi sekali lah Amang pergi ke bidan itu dan nggak pernah dilanjut lagi. Enggak sus. Sekali. Jadi Amang ketika Amang pergi konsultasi ke bidan, bidannya nggak nyaranin untuk Amang konsultasi selanjutnya gitu, Amang? Enggak sus. Nggak disaranin. Tapi untuk obatnya juga bidannya nggak bilang lanjut obatnya gitu. Iya. Tetap dia bilang dia lanjut. Cuman Amang sendiri nggak melanjutkan. Enggak. Iya. Setelah Amang konsultasi kemarin lah, mungkin Amang konsultasi ke bidannya itu setelah udah benar-benar merasakan nyerinya lah ya gitu, makanya Amang konsultasi. Jadi pas konsultasi ke bidannya, ada nggak ya Amang disaranin untuk tidak memakan atau ada makanan yang dilarang kayak gitu, dikasih tahu ke Amang gitu? Kasih tahu. Kasih tahu. Setelah Amang tahu apa aja yang dikasih tahu bidan, makanan pantangan yang dilarang untuk Amang makan, sampai sekarang masih Amang lakukan atau tidak? Enggak. Tidak. Amang tadi bilangnya udah 2 tahun tahun ini lah ya, sampai tahun ini menderita penyakit rematik.
kalau Amang contohnya makan makanan yang sudah dipantangin itu, setelah memakan itu apakah langsung ada langsung timbul nyeri di kaki Amang atau tunggu beberapa jam atau beberapa hari? Maksudnya sus? Gini, kan contohnya Amang kan udah dikasih bidan jangan makan kayak gini ya, udah rematik gitu, sementara Mas sendiri ngelanggar, tetap dimakan gitu, tetap dimakan. Nah, contohnya kan kalau penyakit rematik ini salah satu contoh kan nggak bisa makan jeruan, nggak bisa makan dalaman, jadi tetap Amang tetap makan. Pas Amang makan, ada nggak langsung Amang rasain nyeri atau kebas di kaki Amang, tapi itu pun nggak langsung pada saat itu aja atau beberapa hari kemudian gitu, Ada lah ya sus. tapi setelah memakan itu. Iya sus. Selama menderita rematik ini Amang pernah nggak ngonsumsi obat-obat tradisional? Enggak sus. Enggak. Tapi untuk jadi kalau ketika rematik Amang lah, rematik Amang kambuh gitu, apalah yang Amang lakukan? Gimana lah sus, gue bilang ya udah gitu-gitu aja lah sus. Atau Amang ada nggak ya memakai relaksasi gitu, kan ada dulu kalau contohnya kalau dari kesehatan ada gitu dianjurkan untuk pakai sendal refleksi itu, ada gitu. Atau ada untuk sekarang saya pernah lihat kalau orang tua yang sudah sakit rematik yang batu-batu dipijakin gitu, Amang ngelakuin apa untuk relaksasi? Adalah selop sus. Sendal refleksi lah Bang Iya ya. sus. Ketika nyerinya rematik Amang itulah beraksi gitu, pernah nggak dia nyerinya itu sampai lama, atau lamanya itu dibilang pernah nggak 1 harian penuh rematik itu terjadi nyerinya itu, kebasnya itu? Enggak parah lah sus. Kira-kira berapa lama Bang? Iya bisa ku bilang iya 3 jam gitu lah, tapi selalu pakai sandal itu tadi lah sus, biar jangan terasa gitu. Berarti kalau istilahnya kalau Amang udah pakai itu nyerinya udah benar-benar terjadi gitu. Kalau udah Amang pakai lah sendal refleksi itu, berarti di situ nyerinya lagi datang lagi Iya, muncul sis. gitu. Lama juga ya Amang, 3 jam. Baiklah Mang, mungkin untuk sekarang pertanyaan yang saya munculkan sudah saya temukan untuk melanjutkan pertanyaan saya selanjutnya. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang boleh Amang kasih kepada saya. Untuk besok saya akan melakukan edukasi kepada Amang, di mana itu sangat banyak manfaatnya untuk Amang, untuk penyakit Amang. Setidaknya untuk sekarang kalaupun sudah terjadi, Amang sudah tahu mencegahnya secara mandiri nanti untuk selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatannya Amang, semoga semakin sehat ke depannya. Terima kasih Amang. Hari kedua melakukan edukasi. Selamat sore Amang Inang. Selamat sore sus. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Semalam sudah saya lakukan pengkajian kepada Amang B. Silaban, dan hari ini saya akan melakukan edukasi pada penyakit rematik. Ketepatan Amang B. Silaban sudah menderita penyakit rematik. Pertama saya akan jelaskan, ketepatan di sini ada Inang selaku istri dari Amang B. Silaban. Rematik itu sendiri adalah jenis penyakit yang menyerang persendian dan tulang yang menimbulkan rasa nyeri yang disertai peradangan. Dan di sini penyakit rematik itu bisa terjadi, biasanya terjadi akan timbul biasanya rasa nyeri, dan disitulah kayak kata Amang tadi, disitulah dia menggunakan sendal refleksi itu. Jadi selama menggunakan sendal refleksi itu Amang B. Silaban ini merasakan berkurang nyerinya. Tanda dan gejala penyakit rematik itu sendiri, yang pertama mati rasa atau kesemutan di bagian tangan, kalau memang dia ada juga kontraksinya ke bagian tangan. Di bagian sendi terasa kaku pada pagi hari. Terus
masalah pada mata seperti Amang B silaban sekarang sudah menggunakan kacamata untuk membantu membaca. Terus perubahan gaya jalan. Di sini perubahan gaya jalan ini ketika sudah terjadi rematik itu sudah muncul rematik itu kadang bisa saja karena nyerinya si pasien yang menderita rematik itu sampai tidak bisa berjalan. Jadi bawaannya jadi kayak cuman duduk atau istirahat saja, tidak mau melakukan aktivitas seperti biasanya. Terus ada juga terjadi pembengkakan atau pembesaran sendi. Di sini rematiknya sudah parah lah dikatakan karena selain nyeri di bagian persendinya itu atau di bagian telapak kakinya itu akan terjadi pembengkakan. Makanya dibilang tanda dan gejala. Selanjutnya penyakit rematik itu dalam bahasa medisnya rematik artritis adalah penyakit yang dapat terjadi pada usia berapapun, baik itu orang dewasa, lansia, remaja maupun anak-anak. Tapi rematik lebih sering ditemukan pada orang dewasa antara usia 20 sampai 50 tahun. Baiklah, kita ke penyebab dari rematik. Penyebab dari rematik itu sendiri ada primer dan sekunder. Yang primer itu penyebabnya itu dari keturunan. Dari keturunan contohnya dia kayak Amang B Silaban mungkin dari orang tua atau keluarga yang lain. Satu keluarga Amang B Silaban ini sudah ada yang menderita penyakit rematik. Terus tidak keseimbangan hormon. Ini bisa saja terjadi karena Amang B Silaban ini sering kecapean gitu, sudah bekerja contohnya pagi dilanjut sore, jadi bisa terjadi ketidakseimbangan hormon dan menyebabkan rematik. Terus ada penyebab yang kedua itu sekunder. Ini sekunder biasanya paling sering terjadi karena contohnya kita sudah dilarang memakan makanan yang sudah pantangan karena kita sudah sakit, tapi tetap kita langgar. Karena di sini sekundernya yaitu mengkonsumsi makanan tinggi purin dan obat-obatan yang alkohol. Makanan yang mengandung tinggi purin itu yang pertama seperti bayam, kangkung, tubis, daun singkong, pepaya. Yang kedua itu melinjo, terus buah nanas, buncis, jamur. Terus yang keempat ada jeroan. Jeroan itu bagian dalam ayam atau binatang yang bisa kita makan. Yang kelima otak, yang keenam lemak, kacang, daging, es krim, dan keju. Penata laksaan rematik yang pertama yaitu saya tadi sudah berbincang-bincang sedikit sama Amang B Silaban bahwa Amang B Silaban ini tidak rajin untuk konsultasi tentang penyakitnya ke tim medis, ke tim medis. Kalaupun Amang B Silaban ini pergi, itu pun cuma sekali. Dan memang dianjurkan untuk mengkonsumsi obat, tetapi ketika obatnya habis tidak dilanjut lagi. Sementara di sini yang pertama dikatakan konsultasikan penyakit rematik Anda dengan dokter ahli reumatologi. Ini maksudnya ahli persendian. Karena rematik sendiri itu mengarah ke persendian dan tulang. Yang kedua itu jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan orang lain bila sedang mengalami nyeri atau lainnya. Di sini kadang kalau contohnya penderita penyakit rematik itu sendiri kalau sudah timbul nyerinya itu ya sudah biar dia merasakan sendiri. Mau gitu si penderita itu ya udah tidur aja nanti sembuh sendiri, tidak mau membantu gitu, kita tidak mau langsung bilang kakiku nyeri, tidak mau langsung bilang kayak gitu. Dia biar aja dia ngerasain sendiri apanya yang nyeri yang dirasakan. Sementara di penata laksana ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Yang ketiga tetap melakukan olahraga. Nah ini paling penting. Tapi kita sekarang apalagi orang tua yang sudah sibuk bekerja, jadi orang tua berpikir udah bekerja, udah itulah olahraganya gitu. Padahal sementara bekerja dan olahraga itu udah beda aktivitasnya. Yang keempat, gunakan alat bantu bila perlu. Kalau ini tadi seperti yang saya tanya sama Amang B Silaban ini, ketika nyeri rematiknya itu timbul atau muncul, Amang menggunakan sendal refleksi itu kemanapun gitu.
Jadi selama Amang memakai itu kayak merasa enakan gitu. Jadi itulah bantu yang Amang gunakan. Yang kelima, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Kalau untuk yang usia seperti Amang Besilaban umur 53 lah dibilang, harusnya kita tahu lah gitu, Amang sendiri tahu, dari yang sendiri tahu bahwa istirahat itu cukup, karena pada usia-usia seperti inilah penyakit itu bisa bermunculan, tidak hanya rematik, banyak gitu. Karena kalau orang tua juga kena angin malam gitu kan sangat bahaya, tidak hanya yang muda, yang tua juga bahaya. Yang keenam, makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat pasti kita tahu gitu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa makanan yang dihindarin oleh si penderita rematik itu ada 6. Jadi untuk mengarah ke sana makanan sehat itu inilah yang dilakukan. Yang ke-7, terapi panas dalam. Tetapi nanti untuk terapi ini mungkin ada yang saya lakukan kepada Amang Besilaban. Saya akan melakukan terapi kompres air jahe. Saya akan melakukan kompres air jahe nanti kepada Amang. Kalaupun nanti saya melakukannya cuma sekali, saya harap Amang untuk melakukan selanjutnya, karena itu akan berefek besar terhadap rematik, tidak berkurang, setidaknya berkurang sedikit. Kita kembali ke makanan anjuran rematik. Di sini saya sangat menganjurkan bahwa Amang selaku penderita penyakit rematik dan kepada Inang adalah istri dari Amang Besilaban, untuk tetap mengingatkan bahwa pentingnya menjaga pola sehat, pola makanan pada si penderita rematik. Jadi Inang sendiri boleh bekerja sama untuk, karena kan Inang sendiri yang memasak, mengolah makanan di rumah. Jadi Inang bisa lebih tahu gimana cara mengolah atau apa yang harus Amang Besilaban konsumsi. Yang pertama yaitu sayuran dan buah-buahan. Dan sayuran buah-buahannya ini tidak semua. Buah-buahannya itu yang kaya vitamin C. Sayuran juga seperti itu. Kalau contohnya yang kaya vitamin C bisa itu seperti jeruk dan stroberi. Yang kedua, kentang. Kentang itu sangat bagus untuk karena memang seperti nasi juga bahannya. Alpukat, susu, dan yogurt. Terus pisang. Kita ke yang terakhir, pencegahan secara mandiri. Di sini kolaborasi antara keluarga, tim medis dengan si penderita itu sangat diperlukan, karena akan ada penyakit komplikasi dari rematik ini jika kita sendiri tidak bisa menjaga tubuh kita untuk terhindar dari penyakit. Ya kalaupun itu masih kecil gitu, tapi rasanya itu kan nyerinya itu, kalau contohnya cerita sama si penderita rematik itu, rasanya itu kalau bisa dinangiskan gitu. Jadi kalaupun itu belum seberapa penyakitnya atau kita masih sepele gitu, untuk saat ini kita dari diri kita sendiri, kita harusnya punya kemauan untuk sehat gitu ke depannya. Yang pertama itu yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan fisik. Melihat situasi sekarang COVID, corona ini ya membuat kita seperti jadi kayak bekerja keras banget lah gitu. Karena corona ini memang wajar ya Amang, Inang, jadi susah mencari perekonomian. Jadi setiap apapun sumber uang yang bisa kita dapat, semuanya bakal kita kerjakan. Tetapi kita tidak, jadi karena itu kita nggak melihat ke kesehatan kita gimana. Sementara Amang sendiri sudah menderita penyakit rematik. Jadi saya anjurkan sekali untuk tetap mengingat kesehatan itu adalah lebih mahal dari segalanya. Yang kedua itu memilih olahraga yang aman dan selalu melakukan pemanasan. Nah, di sini ya mungkin Amang atau Inang tidak bisa melakukan olahraga contohnya setiap hari, baik itu pagi atau sore, karena mengingat Amang, Inang kan bekerja gitu. Bisa mungkin hari Minggu
pagi gitu kan, sebelum kita beribadah, Amang Inang lari-lari kecil sekitar rumah, jangan lupa melakukan pemanasan sedikit. Tidak perlu seminggu dan sedikit itu, tapi setidaknya dilakukanlah olahraga itu. Terus yang terakhir yaitu terus berupaya mencapai dan mempertahankan berat badannya ideal. Dan untuk Amang sendiri saya sarankan dengan makanan yang sudah dianjurkan tadi, yang sudah saya paparkan, untuk tetap menjaga berat badan, tidak berlebihan, tidak kurang tetapi pas. Makanya saya tetap menganjurkan Amang untuk konsultasi mulai sekarang ke dokter bagaimana penyakit Amang, atau apakah tindakan yang selanjutnya yang dilakukan dokter atau tim medis, atau apa yang diberikan obat untuk mencegah terjadinya komplikasi pada penyakit Amang. Baiklah, untuk edukasi yang bisa saya berikan pada penyakit rematik terkhusus pada Amang yang sudah menderita cukup sekian. Dan mungkin dari perkataan, dari omongan, dari penjelasan yang kurang jelas, omongan saya yang salah, saya minta maaf. Mungkin ada pertanyaan dan sanggahan, saran dari orang tua kami, dari Amang Inang, kami persilakan kepada Amang Inang untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab dan komentar. Siapa tahu ada sanggahan dari Amang dan Inang. Kalau saya kembalikan kepada Amang dan Inang, apakah ada pertanyaan dari topik edukasi pada penyakit rematik yang sudah saya paparkan? Kalau rematik ini apa tulang-tulangnya yang dimakan? Maksudnya kalau contohnya makan daging, tulangnya Maksudku gini, kalau kena penyakit rematik, tulang-tulangnya yang dimakan. Baiklah, itu saja. Baiklah, Ina, saya akan menjelaskan. Pertama, tadi saya sudah jelaskan pengertian rematik adalah jenis penyakit yang menyerang persendian dan tulang. Dan di situ, jadi kita dapat mengetahui di bagian tulang kita ini kan ada persendian dan tulang. Jadi dari bagian persendian ke tulang, dari situlah menyebar rematik itu, nyerinya itu. Jadi munculnya itu pertama dari persendian dan tulang. Jadi bisa dari itulah mengakibatkan jadi bengkak, karena tulang juga di dalam juga membengkak gitu. Karena di bagian tulangnya itu dan sendinya itu kan gimana yang kesemutan itu di dalam itu kayak nyutan gitu, kayak gimana jantung kita mempas, seperti itulah di bagian yang nyeri itu, bagian sendi dan tulang itu. Nah, jadi kalau rematik ini sama asam urat? Rematik sama asam urat dari pantangan makanannya tadi sama juga, hindari makanan yang tinggi purin. Tata dan gejalanya juga sama, karena asam urat itu sendiri bengkak gitu kan. Tapi asam urat ada yang tidak bengkak, ada juga yang nyeri. Rematik ada juga yang bengkak, ada juga yang cuma nyeri. Tapi pantangannya tetap sama. Kalau saya tanya sama yang penderita asam urat, pantangannya apa sih gitu? Karena orang tua sekarang langsung tahu dia mengambil makanan untuk penyakitnya. Lebih banyak bilang nggak bisa makan kacang-kacangan gitu. Sementara rematik sendiri, saya tadi bilang tidak bisa makan kacang. Gitu. Memang kacangnya itu, jadi makan kangkung nggak bisa. Kalau rematik Inang, itu pantangannya. Jadi Bayam juga. Jadi aku pertanyaanku dulu Sus, dari awalnya penyakit apa ini dari mananya Inang Sus? Penyakit rematik ini terjadi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan rematik itu bisa terjadi. Yang pertama, tadi saya sudah bilang kan ada primer dan sekunder, tapi yang saya tak ketahui aja ya Amang, bisa juga dia dari gaya hidup sehat. Contohnya itu, kalau udah kita kebiasaan seleranya pada kebiasaan kita, apalagi orang Batak gitu, banyak makan daging, banyak makan lemak, bisa aja timbul dari situ. Karena kita nggak bisa mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Terus terkait juga kita orang Batak sering sekali bekerja itu berlebih-lebihan. Contohnya bisa seperti gini.
pagi mulai dari jam 7 sampai jam 12 udah bekerja gitu. Kita nggak, memang di situ posisinya kita nggak kenapa-napa, kita sehat gitu. Karena kita sehat, jadi kayaknya rasanya waktunya sayang kalau kita di rumah. Sementara kan kalau sudah kita di rumah, bisa saja kita kayak jalan-jalan sekitar rumah. Memang sekitar itu pun kita pun mengeluarkan tenaga, tidak harus bekerja. Sementara kita ada aja yang masih udah bekerja dari jam 7 sampai jam 12, ada yang bekerja lagi mulai dari contohnya jam 3 sore ke jam 5 gitu. Jadi dari situ kan di bagian sendi kita ini, bagian tulang kita ini kan pasti merasa kelelahan gitu. Terus juga dia seperti yang saya bilang, penyebab rematik itu sendiri ada dia faktor keturunan. Tadi sudah saya jelaskan kan Amang, mungkin gitu Amang menderita penyakit rematik sekarang karena orang tua dulu atau keluarga ada yang penyakit rematik. Jadi dia ada juga yang faktor keturunan gitu Amang. Bagaimana Amang? Ya udahlah sus, nggak ada lagi sus. Jadi gini lah dulu aku dulu tanya. Memang kalau penyakit rematik ini ada istilahnya entah malam mandi, entah mendingan malam atau pagi gitulah. Oh, gini maksudnya pertanyaan Inang itu bagusan mandi di malam hari atau di pagi hari? Menurut saya Inang di pagi hari. Di pagi hari. Kalau kita mandi di malam hari, kan masih banyak angin nih yang masuk. Sementara itu setelah kita mandi malam kan tidak langsung bekerja, langsung tidur. Jadi angin itu kan menumpuk gitu. Bisa saja ketika masih angin itu kita tidur, kan tubuh kita nggak bekerja, kita nggak beristirahat, kita nggak berolahraga gitu. Jadi bisa menyebabkan rematik gitu, karena kan dingin dari bawah telapak kaki ini. Nah, kalau pagi-pagi kenapa? Karena kan kalau kita mandi setelah itu kan kita melakukan aktivitas bekerja atau pergi mengerjakan aktivitas yang lain seperti itu Nang. Betul juga lah. Betul gitu. Kalau malam kan mandi malam terus tidur. Kalau pagi kerja bergerak. Ya, betul juga. Baiklah Amang, Inang, atau adakah pertanyaan lain lagi? Nggak ada lagi sus. Oke. Begitulah Amang, Inang untuk edukasi kita di sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk waktu yang Inang berikan, Amang berikan. Semoga dari edukasi yang saya berikan tadi, Inang selaku istri dari Bapak B Silaban bisa melakukan karena Inang sendiri yang mengelola makanan di rumah, bisa melakukan makanan yang dianjurkan untuk penyakit rematik dan makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita rematik. Dan untuk Amang sendiri, saya anjurkan tadi, saya sudah bilang tidak bisa melakukan olahraga selama seminggu full, setidaknya hari Minggu lari-lari kecil sekitar rumah tidak masalah. Sekian edukasi yang bisa saya berikan. Jika ada tutur kata, kelakuan saya, tingkah laku yang kurang menyenangkan di hati Inang dan Amang, saya meminta maaf. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Dan hari terakhir yaitu hari ketiga melakukan evaluasi. Saat malam Amang. Selamat malam juga sus. Ya, semalam sore saya sudah melakukan edukasi pada penyakit rematik. Ketepatan kan Amang sendiri yang mengalami penyakit rematik. Jadi untuk mengevaluasi dari 2 hari, 1 hari lah aku bilang, karena saya 1 hari melakukan edukasinya. Dari yang saya lakukan, saya berikan paparan kepada Amang. Apakah Amang bisa menyampaikan sedikit apa yang Amang dapat dari yang saya paparkan? Saya kembalikan kepada Amang. Ya bisa ku bilang sus, mudah-mudahanlah semua yang dibilang sus sama kami ini jadi bermanfaat. Itu aja lah Inang. Dari paparan yang sudah saya berikan, sedikit banyaknya apa yang Amang dapat dari yang sudah saya sampaikan? Yang dapat sus ya bisa ku bilang ya tentang
udah dijelaskan suster tadi semua dengan keterangan tentang masalah penyakit rematik. Ya itu aja lah Nang dulu sampai sekarang ini dulu itu aja lah dulu. Jadi untuk makanannya yang dilarang dan yang harus dikonsumsi Amang sudah mengerti tadi kan? Iya Saya sus. bisa tanya Amang, apa aja makanan yang dilarang untuk Amang yang penderita penyakit rematik? Yang diapakan tadi Nang kan bayam, kacang panjang, badan sebagainya lah aja Nang, yang kemana lah kan gitu aja lah. Jadi saya tanya lagi kepada Amang. Untuk sekarang Amang udah penyakit rematik nih, kan? Apakah Amang masih bisa mengkonsumsi daging atau tidak? Ya sesuai dengan karena penyakit itu ya dikurangi lah dulu. Baiklah Amang, tadi Amang sudah sampaikan beberapa edukasi yang sudah saya lakukan semalam. Semoga Amang bisa lakukan itu di kehidupan Amang, bekerja sama dengan Inang untuk soal makanan dan aktivitas Amang untuk selanjutnya. Dan saya yang paling penting saya ingatkan adalah untuk Amang sendiri, karena Amang banyak bekerja, jangan lupa untuk berolahraga. Karena untuk sekarang itu penyakit itu kesehatan itu sangat mahal. Jadi sebelum sakit itu datang, sebaiknya kita mencegah. Terima kasih untuk 3 hari yang waktu yang Amang berikan kepada saya. Saya sudah melakukan tugas saya dan semoga Amang kedepannya semakin sehat. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Amang.